Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dini Bangun, dalam uh, Pembina Mutu Channel, di mana saat ini saya mau membahas tentang pentingnya mutu produk hasil perikanan. Yuk kita lihat bareng-bareng yuk, teman-teman. Nah, siapa sih yang nggak tahu ikan? Nah, di sini kalau orang membayangkan ikan itu kan ikan yang punya sirip, insang, berenang di air, ada yang di air, hidup di air. Ternyata ikan itu mempunyai definisi yang menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, ikan adalah jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di lingkungan perairan. Nah, ternyata menjelasannya itu memasukkan jenis-jenis spesies, krustase, atau udang-udangan yang berkulit seperti udang, kepiting, yang berkarapas, krustase, moluska, kolenterata, echinodermata, timun laut, amfibi termasuk amfibi, reptil, alga, dan biota perairan lainnya. Nah, ini cukup ya ikan itu. Jadi teman-teman jangan mikir ikan tuh yang ada di laut atau di kolam gitu aja, tapi semuanya, termasuk cumi-cumi, termasuk gurita, termasuk moluska, siput laut, dan lain sebagainya, itu termasuk dalam jenis organisme yang disebut ikan. Lanjut. Nah, di sini saya pengen menjelaskan tentang mutu ikan. Kenapa sih mutu ikan itu penting? Karena ikan itu merupakan highly perishable food, yaitu pangan yang sangat mudah rusak. Nah, mutu ikan versus kesegaran ikan sama sebanding. Kenapa? Karena nilai-nilai kesegaran yang terdapat pada ikan, di mana sifatnya masih seperti ikan yang baru diangkat dari air. Nah, coba bayangin deh, kita makan ikan yang benar-benar fresh, benar-benar segar, benar-benar bermutu. Tentu kan lebih nikmat kan? Lanjut nih, teman-teman tahu nggak? Ternyata proses kemunduran mutu pada ikan itu ada dibagi menjadi 3, yaitu proses pertama yaitu rigor mortis, proses kedua yaitu autolisis, dan proses ketiga yaitu pembusukan. Rigor mortis sendiri itu di mana ikan setelah mati, jadi dia mengalami proses tegang. Teman-teman pernah lihat nggak ikan kalau sudah mati itu tubuhnya menegang? Nah, itu namanya proses rigor mortis, di mana ikan itu akan jaringan kulit, jaringan ikatnya, jaringan ototnya itu menjadi kaku. Terus yang proses kedua yaitu proses autolisis, di mana bakteri-bakteri yang terdapat pada tubuh ikan itu akan berkembang atau akan mulai aktif untuk memulai proses pembusukan. Nah, proses selanjutnya yaitu proses pembusukan, di mana bakteri-bakteri itu sudah mulai bekerja, sudah menguraikan berbagai macam protein, zat-zat yang ada di tubuh ikan. Lanjut yuk. Nah, ini tips memilih ikan segar. Siapa yang nggak bisa milih ikan segar? Nih, saya ajarin ya. Ikan segar itu bisa dilihat dari insangnya. Insangnya kenapa merah? Tapi hati-hati ya, sekarang insang merah itu bisa dibuat, bisa dikasih pewarna, jadi kita harus jeli. Matanya terang dan jernih. Daging, warnanya terang, kokoh, kenyal. Terus sisik, tidak mudah lepas, dan aromanya aroma segar ikan. Lanjut, ini saya punya nih ilustrasi kesegaran ikan versus suhu penyimpanan, di mana di sini ada temperatur yang ada dan di sini ada hari. Jika temperatur suhu ruang 30 derajat Celcius, itu ikan harus segera dimasak karena sudah mengalami batas ambang layak makan. Nah, setelah 1 hari nggak dimasak, tuh udah nggak layak makan ya. Gimana dengan suhu 16 derajat Celcius? Suhu 16 derajat Celcius itu di hari pertama dia masih layak makan, dan berlanjut ke hari kedua dan ke hari ketiga, dan hari ketiga itu ada hari yang tidak layak makan. Nah, hanya kalau beli ikan disimpan dalam kulkas atau freezer, lebih baik hari pertama langsung dimasak, harus dikonsumsi ya. Bagaimana penyimpanan di suhu 5 derajat Celcius? Nah, di suhu 5 derajat Celcius itu kita beli pertama ikan
dalam keadaan beku nih. Nih hari ketiga sudah batas ambang layak makan. Jadi ini udah warning, ini harus dimasak nih hari ketiga nih, jangan disimpan terus karena hari ke-6 dia udah tidak layak makan. Oke? Bagaimana dengan suhu 0 derajat Celcius, suhu beku? Nah, di suhu beku ini kesegaran ikan akan bertahan selama 6 hari. Di hari warningnya itu hari ke-10. Hari ke-10 ikan itu udah ada di ambang layak makan, batas ambang layak makan. Jadi harus segera dimasak dan hari ke-15 harus dibuang. Makanya ibu-ibu yang biasa nih beli ke pasar, beli ikan, dicuci, dimasukkan kulkas atau dimasukkan ke freezer. Jangan lupa Bu, dimasak. Nanti sebulan, 2 bulan, bahkan ada ibu-ibu yang kemarin saya tanya, mungkin 1 tahun Mbak itu ikannya belum aku masak. Aduh, itu sudah nggak layak Bu untuk dimakan ya. Lanjut. Cara mudah mengetahui ikan yang berformalin. Ibu-ibu tahu kan, formalin itu merupakan isu terbesar di bahan tambahan pangan yang tidak baik untuk kesehatan. Nah, sama terjadi juga pada ikan yang penjual-penjual yang nakal ya. Mereka mempertahankan kesegaran ikan itu tidak menggunakan suhu rendah, tapi menggunakan formalin. Ini sangat berbahaya ya. Nah, ciri-cirinya gimana sih yang diawetkan? Ternyata ikan yang diawetkan itu formalinnya akan kaku. Diawetkan formalin itu dagingnya akan kaku, sisiknya keras sekali. Ya itu yang bahaya, harus kita tahu. Terus baunya tuh nggak amis Bu, dan satu lagi lalat nggak nempel. Ya, efek kesehatannya tentu udah tahu dah. Efek kesehatannya mulai dari sakit perut, terus mulai dari kanker, mulai dari penyakit hati, seperti itu. Karena merusak organ kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini ada Dr. Ritika Samadarni mengungkapkan bahwa kalau ikan dicuci lama itu bisa mengurangi formalin. Saya belum pernah tahu ya ininya seperti apa, penelitian seperti apa, tapi saya rasa walaupun ikan itu udah dicuci dengan air yang mengalir, zat-zat formalin itu masih ada sebagian yang menempel di daging ikan. Maka ibu-ibu atau teman-teman semua yang beli ikan itu harus benar hati-hati terhadap zat yang satu ini yang bahaya deh kalau kita makan gitu ya. Lanjut. Nih, manfaat mengkonsumsi ikan. Semuanya udah tahu dong manfaat mengkonsumsi ikan seperti apa. Nah, salah satunya yaitu sumber protein terbaik, sumber vitamin D, dan paling sering yang kita dengar yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan anak ya. Maaf, meningkatkan kecerdasan otak anak. Karena apa? Karena ikan mengandung minyak ikan yang terdiri dari omega 3 yang baik untuk pertumbuhan otak. Di sesi lain nanti saya akan menjelaskan tentang manfaat omega 3. Bagaimana omega 3 itu bekerja dalam otak-otak anak kita, oke? Kayaknya udah deh, dan sekian penjelasan saya tentang bagaimana sih cara memilih ikan segar, bagaimana mutu ikan segar, dan bagaimana penyimpanan segar. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya dengan saya, Dini Bangun. Bye-bye.